Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap sehat dan masih semangat pastinya ya. Mengawali semester 2 kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 1, Aku dan Cita-citaku. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi apa saat dewasa nanti? Apa keinginanmu di masa depan? Keinginan yang ada dalam pikiranmu itu adalah cita-cita. Misalnya Amar, ia bercita-cita menjadi pembaca berita. Oleh sebab itu, Amar rajin membaca agar dapat mewujudkan cita-citanya. Ada sebagian orang yang menuliskan cita-citanya dalam bentuk cerita. Ada juga yang menuliskan dalam bentuk puisi. Nah, bagaimanakah kita bisa membedakan tulisan mana itu puisi, mana itu cerita? Untuk dapat membedakan tulisan cerita atau puisi, ayo kita baca salah satu tulisan berikut yang ditemukan Amar saat membaca majalah. Tulisan yang berjudul Cita-cita tersebut merupakan contoh puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Penyair berarti pengarang sebuah puisi. Puisi memiliki beberapa ciri. Di antaranya, penyusunan baris dan bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi, terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Yang kedua, bahasanya terikat oleh irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Agar lebih paham, perhatikan kembali kutipan puisi Cita-cita berikut. Pada baris pertama dalam puisi itu disebut baris pertama dalam puisi. Tanda panah kedua merupakan baris kedua. Gabungan dari baris pertama dan baris kedua adalah bait puisi. Selanjutnya, perhatikan bait yang kedua. Puisi ini berima sama. Kenapa? Karena setiap baris dalam bait puisi ini berakhiran A. Dalam puisi terdapat beberapa jenis rima. Agar lebih jelas, perhatikan penggalan bait puisi berikut ini. Perhatikan pula bunyi akhir dari setiap barisnya. Pada bait puisi tersebut memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling sehingga puisi tersebut disebut puisi yang berima ABAB atau disebut juga dengan puisi berima silang. Jenis rima yang kedua yaitu rima ABBA.
atau disebut juga dengan rima peluk. Bait puisi yang berima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Selanjutnya, jenis rima AA, BB disebut juga dengan rima pasangan. Bait puisi yang berima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Selanjutnya ada rima AA. Sering juga disebut puisi berima terus. Puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Di dalam puisi terdapat sebuah cerita yang disampaikan oleh pengarangnya. Untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan penyair, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting yang terdapat dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa apa saja yang terjadi dalam puisi. Selanjutnya, tulislah kata-kata yang sulit yang terdapat dalam puisi tersebut. Kemudian, temukan maknanya dalam kamus atau juga bisa bertanya kepada guru atau juga orang tuamu. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi dilakukan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu membaca puisi dengan seksama dan berulang-ulang. Yang kedua, bacalah setiap baris dalam bait-bait dengan cermat. 3. Mencatat hal pokok yang terdapat dalam puisi. 4. Mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kelima, menyusun catatan-catatan dalam sebuah tulisan. Selain makna dalam puisi, pastinya kita juga bisa menceritakan kembali isi dari sebuah puisi. Hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan diantaranya, cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Tuliskan makna dari setiap bait. Kemudian, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan tersebut ke dalam sebuah tulisan. Meskipun tidak bercita-cita menjadi seorang dokter hewan, Amar sering memperhatikan hewan-hewan di sekitar rumahnya. Anak kucing yang dulu dilihatnya di bawah pohon ternyata sekarang sudah menjadi besar. Sama seperti makhluk hidup lainnya, kucing juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Tidak hanya kucing dan ayam yang dapat kamu jumpai di sekitarmu, kamu juga dapat menjumpai hewan lainnya, misalnya serangga, yaitu kupu-kupu dan belalang. Sekarang perhatikan gambar siklus hidup kupu-kupu dan belalang berikut. Tampak pada siklus hidup tersebut, kedua serangga mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk tubuh inilah yang dinamakan metamorfosis. Perhatikan lagi, adakah yang membedakan dari kedua siklus serangga tersebut? Siklus hidup kupu-kupu mengalami tahap pupa, sedangkan belalang tidak mengalami tahap pupa.
Nah, tahap pupa inilah yang membedakan metamorfosis yang dialami kupu-kupu dan belalang. Metamorfosis yang mengalami tahap pupa seperti pada kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna. Metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa seperti pada belalang disebut metamorfosis tidak sempurna. Hewan, tumbuhan, dan berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut contohnya. Ada minyak bumi yang biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Kemudian ada batu bara sebagai bahan bakar lokomotif. Ada biji besi untuk bahan pembuat peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, dan lain-lain. Kemudian ada marmer. Marmer digunakan untuk bahan bangunan, untuk lantai dan dinding. Selanjutnya ada belerang, digunakan sebagai bahan dasar obat-obatan dan korek api. Kemudian ada nikel, sebagai bahan pelapis besi agar tidak cepat berkarat. Ada bauksit, sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Kemudian ada emas dan perak, digunakan sebagai bahan pembuatan perhiasan seperti cincin, anting, dan lain-lain. Ada juga gas alam sebagai bahan bakar untuk kompor gas, dan ada pasir kuarsa sebagai bahan dasar pembuatan benda pecah belah seperti kaca dan gelas. Setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda. Kakak adik saja bisa jadi memiliki cita-cita yang tidak sama. Perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud antara lain budaya, yaitu suku, bahasa, rumah adat, makanan khas, tarian, alat musik, kemudian hobi dan sifat. Selain itu, sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di sekitar kita juga mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai. Akan tetapi, keragaman tersebut merupakan kekayaan bagi kita dan tidak harus membuat kita terpecah belah. Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Setiap orang bekerja sama dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya. Berikut beberapa contoh pekerjaan yang membutuhkan sikap saling bekerja sama. Yang pertama, mayoritas penduduk pantai bekerja sebagai nelayan. Biasanya nelayan tidak pergi sendiri ketika melaut. Antar nelayan harus saling bekerja sama dalam menangkap ikan. Hal ini dibutuhkan agar hasil tangkapan ikannya memuaskan. Yang kedua,
Masyarakat kota lebih banyak bekerja di perkantoran sebagai pegawai kantor. Suatu perusahaan yang baik jika antar pegawai kantor atau atasan saling bekerja sama. Hal ini dapat memberikan semangat dalam bekerja. Beda halnya jika kita tidak saling peduli. Hal ini mengakibatkan lingkungan perusahaan menjadi tidak nyaman. Contoh yang ketiga, mayoritas penduduk dataran tinggi bekerja sebagai petani teh atau pekebun teh. Antar pekebun teh membutuhkan kerjasama saat memetik teh, kemudian saat pembagian kerja yang adil. Hal ini juga memberikan semangat dan ikhlas dalam bekerja. Akan tetapi, walaupun bekerja dengan keahlian yang berbeda-beda, kita harus saling menghargai. Berikut ada 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu. Di antaranya, dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua, dapat saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, dapat memberikan saran atas kekurangan masing-masing, kemudian dapat belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat yang positif. Selain di rumah, keragaman karakteristik juga terdapat di sekolah, misalnya antara kamu dengan teman sekelasmu. Salah satu contoh seperti Dedi dan Jonas. Cita-cita mereka berbeda. Dedi bercita-cita menjadi seorang arsitek, sedangkan Jonas bercita-cita menjadi seorang seniman. Selain itu, mereka juga berasal dari suku bangsa yang berbeda. Dedi berasal dari suku Jawa, sedangkan Jonas berasal dari suku Ambon. Nah, pastinya ciri fisik mereka pun juga berbeda. Dedi berambut lurus, sedangkan Jonas berambut keriting. Akan tetapi, meskipun mereka berbeda, Dedi dan Jonas tetap berteman baik. Mereka saling mendukung untuk mencapai cita-cita mereka. Mereka pun saling menghargai. Selain belajar tentang ketukan, kita juga harus belajar tentang tempo. Setiap lagu memiliki tempo yang berbeda-beda. Ada yang bertempo cepat, sedang, dan lambat. Berikut macam-macam tempo dalam lagu. Ada tempo cepat, tempo sangat cepat, tempo lambat, tempo sangat lambat, tempo sedang, tempo sedang cepat, dan tempo seperti orang berbaris. Dalam bernyanyi, kita harus banyak belajar tentang teknik menyanyi. Salah satunya yaitu ketukan. Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Untuk menghitung nilai ketukan, sebuah nada digunakan satuan ketuk. Perhatikan contoh melodi berikut. Nada sol memiliki nilai 4 ketuk, dinyanyikan atau dibunyikan selama 4 ketukan. Nada si memiliki nilai 3 ketuk, dinyanyikan atau dibunyikan selama 3 ketukan. Nada do memiliki nilai 1 ketuk, dinyanyikan atau dibunyikan selama 1 ketukan. Sedangkan nada re memiliki nilai 2 ketuk, dinyanyikan atau dibunyikan selama 2 ketukan. Bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura. Gambarnya berupa garis lengkung ke bawah. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam hangat dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.